Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullah. Mana kameramen tadi ya? Astagfirullah. Allah Akbar. Oke, para sahabat ya. Di sini saya boleh dikatakan mendatangi Suan, di mana ini pintu gerbang yang kalian lihat tadi di sana. Di situ tadi saya menuju ke pintu gerbang. Secara sambutan, aslinya saya sudah disambut, artinya dihormatilah ya, secara dalam hormat. Ya pasti sahabat, dengan kalian menyaksikan fenomena ini, tidak jauh beda yang kalian lihat-lihat di pantai selatan, di mana Ciraden, kalau secara dalam bahasa yang saya jelaskan kepada sahabat-sahabat, tempat petilasan, tempat yang namanya di suatu titik yang saya datang ini, inilah lorong. Mungkin kalian bisa lihat begitu besarnya ombak atas sambutan ketika ada suatu tadi saya ritual sebentar ketika saya mau menuju ke pintu lorong untuk masuk ke tempat di mana istananya Bunda Ratu. Itulah yang selama ini orang banyak tidak ketahui. Jadi sini saya mau jelaskan dulu sahabat. Ada suatu hubungan dan kaitan kenapa Ciraden sampai selama ini mungkin kalian lihat di mana saya adanya memberikan suatu tontonan, tayangan demi tayangan yang kalian lihat di beranda Ciraden. Mudah-mudahan sahabat, dengan seridho Allah, kalian bisa menyaksikan wujud secara nyata, walaupun Ciraden di sini sebatas edukasi, tapi di sini Ciraden akan memberikan suatu yang namanya kejutan. Mungkin kalian bisa bertanya-tanya, bisa kalian mengatakan ini apakah benar dan tidak. Saya mengatakan ini benar dan nyata sereal-realnya. Jadi perlu saya jelaskan dulu sehingga kalian tidak salah paham, salah resepsi,
salah dalam arti kata mengartikan adanya penguasa laut yang dipercaya selama ini. Mungkin siapa tidak tahu, siapa yang tidak kenal dengan begitu legendaris kespiritualan yang diagung-agungkan ketika ada hubungan dan kaitan penguasa yang menjaga khusus ada di pantai selatan, lautan pantai selatan, itu Bunda Ratu Nyi Kidul. Jadi sahabat, saya akan ke tempat itu karena itu termasuk jalan menuju ke tempat di mana Bunda Ratu itu nanti akan bisa saya hadirkan, bisa saya wujudkan kalau memang nanti ada keajaiban. Itulah salah satu fenomena yang selama ini bisa kalian bisa lihat dengan jelas dan nyata. Mudah-mudahan saya bisa berkomunikasi, tapi saya katakan dulu, Bunda Ratu Nyi Kidul ini sahabat bicaranya lembut sekali ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan saya nanti akan ke sana, mudah-mudahan beliau bisa nemui saya. Karena secara itu saya sudah ritual dulu di depan pintu gerbang tadi, saya mau nemuin beliau, mudah-mudahan beliau bisa menemui saya. Allahu Akbar. Biasa sahabat ya, di jalannya sangat licin sekali, hati-hati. Mudah-mudahan saya nggak ada apa-apa ya. Astagfirullahaladzim. Luar biasa sahabat. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Kita tetap bismillah aja nawa itu karena niat kita tulus ya. Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat, saya sudah menyambungkan dengan secara hubungan kaitan yang sangat kental. Oh, ini salah satu bukti nyata ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Inilah yang namanya terjadi, bahkan tidak pernah terjadi ketika kalian melihat dari kisah misteri. Ini saya jelaskan dulu. Jadi Bunda Ratu ini secara dalam keramat petilasan itu beliau berlabuh ke titik puncaknya itu di Pelabuhan Ratu. Nah di situ ada salah satu tanda ciri orang yang tidak bisa banyak yang tahu. Nah apabila kalian mau berkunjung, mau bertemu, kalaupun kalian sudah ada jodoh, kalian sudah ada petunjuk, mudah-mudahan saya bisa dengan kalian mengantar ke tempat Bunda Ratu di Pelabuhan Ratu. Kalau kalian mau menginginkan langsung bisa bertemu, insya Allah saya akan kawal, insya Allah saya akan hantarkan. Sekarang saya mau wujudkan dulu dengan kehadiran Bunda Ratu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi saya di sini bisa kalian buktikan, kalian lihat, saya akan menghadirkan Bunda Ratu
Mudah-mudahan nanti bisa hadir dengan seizin Allah ya. Oh ya, barusan saya dapat bisikan dia sebentar lagi akan hadir, dibawa sama kereta kencana. Mudah-mudahan nanti Bunda Ratu benar-benar bisa kita wujudkan ya, dengan seizin Allah, dengan segala kekuatan yang diberikan. Itulah Cik Raden bukan siapa-siapa ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 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 Ya ada ya nanti yang Assalamualaikum. 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 Hadir. Hadir. Hadirlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Assalamualaikum. Assalam. Lahir. Bahkan tadi saya manggil
Artinya minta kehadiran di sini saya cuma satu, sahabat, untuk memastikan kalau ini benar-benar ada suatu petunjuk, suatu perintah. Beliau muncul dari yang namanya di dasar laut itu, berhadapan sama Ciaden. Jadi pengakuan yang benar-benar nyata. Karena kalau saya jelaskan kepada sahabat-sahabat, inilah suatu anugerah ketika saya sudah berhadapan sama Bunda Ratu ini. Atas sambutan dari Bunda Ratu ini, saya akan bicara antara batin ke batin. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Siap. Iya, terima kasih. Nah, jadi sahabat, barusan Bunda Ratu tadi menyampaikan, yang bertanya, kenapa manggil saya, kenapa sampai menghadirkan saya. Saya jawab, saya sebelumnya minta maaf karena para sahabat-sahabat Ciaden untuk memastikan dengan yang selama ini apakah benar atau sebatas halusinasi atau sebatas cerita dongeng atau memang itu jadi kenyataan. Makanya tadi sahabat, saya sudah jelaskan ketika saya ada di salah satu pintu gerbang di sana, ketika saya suan, maksudnya assalamualaikum ya, suan itu di sini saya hadirkan, tapi saya bicaranya nggak bisa bahasanya berdekat-dekat kayak kita bisa komunikasi secara orang ini ya, orang biasa. Tapi kalau secara wangi ini yang saya rasakan, Masya Allah, luar biasa. Sesuai yang kalian cium, yang dimana minyak melati keraton itu. Inilah wangi yang dipakai si Bunda Ratu. Ya, inilah sosok yang kalian bisa lihat secara nyata. Tadi itu saya bicarakan Bunda Ratu, saya izin karena saya pengen menghadirkan Bunda Ratu adanya di sini karena sahabat-sahabat saya itu pengen memastikan perwujudan dengan adanya sosok Bunda Ratu. Tapi kalau dari wanginya sahabat, luar biasa. Tapi kalau Ciaden apa ya, boleh dikatakan ini yang Ciaden katakan salah satu sosok orang tua yang mengasuh, mengayomi, mengajari, di mana tatanan demi tatanan, kehidupan demi kehidupan untuk kita jalankan di muka bumi ini. Beliaulah yang selama ini memberikan suatu arahan, binaan, nasihat. Jadi bukan Bunda Ratu ini bahasanya tempat kita, oh katanya tempat dipuja atau bagaimana, enggak ada. Jadi inilah, kalau kalian mau tahu, inilah yang Ciaden katakan, Bunda Ratu seorang orang tua yang selalu mengayomi, menasihati, memberikan arahan-arahan secara petunjuk, baik atas kejadian sebelum maupun sudah terjadi. Beliau sering memesan, ya kalau sama Ciaden ya jujur ini ya, kalau Ciaden artinya ini kan supaya kalian sudah tahu, inilah fenomena yang disaksikan kalian secara nyata ada di pantai selatan ini. Di sini Ciaden buktikan. Mungkin selama ini mungkin kalian sebatas lihat bagaimana, tapi ini saya nyatakan karena Bunda Ratu Nyiro Kidul tempat berlabuhnya memang ada di apa namanya pulau tempat Pelabuhan Ratu ya, di Sukabumi ya.
dengan Pelabuhan Ratu itu banyak batu-batu, di situ ada sumur tujuh, ada makam keramat semua pengikut dayang-dayang. Nah jadi Bunda Ratu ini tadi datanglah, dia diantarkan sama dayang-dayangnya. Tapi dayang-dayangnya ini mungkin saya sengaja saya minta tadi jangan dilihatkan terlalu ramai, saya mintakan wujud daripada Bunda Ratu. Alhamdulillah dengan nyata ya. Simak terus tontonan Ciraden. Mudah-mudahan saya nanti akan bicara langsung sama Bunda Ratu apa pesan dan pesannya. Nanti kalian akan dengarkan, simak. Iya, terima kasih. Betul. Benar. Terima kasih. Nah, barusan saya katanya nggak bisa lama-lama karena dia ada tugas, ada suatu kerjaan yang harus diselesaikan, di mana alam sekarang ini tidak bersahabat. Di situ beliau ada benar-benar kerjaan yang penting. Mudah-mudahan ketika kalian lihat seperti ini, Bunda Ratu maupun pamit, kalian sudah lihat. Saya mau izin juga, silahkan kalau memang beliau mau pergi. Iya. Iya. Siap. Terima kasih. Iya. Siap. Terima kasih, Bunda. Jadi masih ada pesan katanya tadi, ini perlu saya sampaikan. Hati-hati, di mana dunia sekarang ini, di setiap wilayah titik ancaman-ancaman ketika alam tidak bersahabat. Jangan kalian lengah, waspada, jagalah keselamatan. Mudah-mudahan perjalanan kehidupan kalian itu masih Allah lindungi. Jadi pesannya seperti itu untuk mengingatkan pada sahabat-sahabat ya. Terima kasih kalau memang begitu. Mungkin karena Bunda ini mau pulang, silahkan. Terima kasih. Saya mau pamit juga. Oke. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Saya kayak seperti mimpi ya. Seperti mimpi. Hah? Ya Allah. Jadi ini perlu saya jelaskan sahabat-sahabat ya. Ketika tadi saya sudah menghadirkan salah satu sosok yang disebut-sebut Bunda Ratu. Mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat ya mau suan, mau berkunjung ke keramat atau petilasannya, insya Allah Ciraden siap menghantarkan. Yang pasti tidak sembarangan kalau bukan orang-orang tertentu ya, karena beliau ini kalau secara dalam kehidupan bisa mencela putra,
bisa mencela putri. Artinya bisa beliau berwujud kalau memang orang-orang tertentu yang sudah ada titisan, ada bagian garis tangan lah ya. Tapi kalau bukan sembarangan, kalau tidak ada kaitan dan hubungan, jangan sekali-sekali ya. Apalagi kalian belum tahu siapa sosok beliau sebenarnya. Jadi saya belum bisa ceritakan seperti itu. Yang jelas tadi itu berpesan sama saya bahwasanya saya pengen membuktikan kepada sahabat-sahabat saya perwujudan dengan nyata ketika kalian bisa melihat fenomena di tahun 2026 bulan Januari ini. Saya minta hadirkan secara nyata biar sahabat-sahabat saya bisa jelas dan tahu. Jadi sahabat-sahabat, bukan sebatas bahasanya ini tontonan saja, walaupun ini sebatas bisa menghibur di kalian santai, tapi di sini bisa kalian petik hikmah daripada perjalanan tontonan yang Cik Raden tayangkan. Mudah-mudahan ada nilai positifnya, ada hikmah di balik semuanya itu. Walaupun sebatas saya yang katakan tadi, beliau yang selama ini mengayomi, memberikan arah suatu jalan di mana saya ketika menata kehidupan demi kehidupan, itulah wasilah nasihat beliau lah yang saya dengarkan. Kenapa? Dialah termasuk orang tua, termasuk Cik Raden selama ini dituntun dengan segala kekuatan-kekuatan yang ada. Mudah-mudahan perjalanan demi perjalanan yang Cik Raden hadapi, khususnya ketika saya berhadapan sama siapapun, masih dalam lindungan Allah SWT. Jadi karena tadi Bunda Ratu sudah pergi, saya lihat tadi dia nggak ada, ya. Datang saya pun tidak tahu, hanya obrolan batin saja. Mudah-mudahan perjalanan saya dengan Bunda Ratu akan saya tontonkan setiap waktu, setiap saat. Saya akan ketahui di mana kehadiran Bunda Ratu sama Cik Raden. Untuk itu kita pamit karena kita sudah diketemukan sama Bunda Ratu. Kalian bisa lihat sendiri. Mudah-mudahan ini bukan sebatas fenomena, tapi secara nyata bisa kalian lihat. Saya pamit, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.